Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamiala Firdaus dengan NIM 2207016100. Di video ini saya akan membahas mengenai hakikat pendidikan anak usia dini berdasarkan usia. Sebelum masuk ke pokok materi, saya akan membahas sedikit mengenai pengertian PAUD dan prinsip PAUD. Nah, PAUD atau pendidikan anak usia dini ialah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada perkembangan seluruh aspek kepribadian anak. Aspek-aspeknya meliputi kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik, motorik, dan spiritual. Selanjutnya ada prinsip PAUD. Nah, pendidikan anak usia dini ini hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Artinya, pembelajaran di PAUD itu harus senantiasa berorientasi pada kebutuhan anak, baik kebutuhan fisik maupun psikis. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Jadi, kegiatan-kegiatan yang ada di PAUD itu harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Dimulai dari cara yang sederhana sampai yang rumit, yang konkret sampai abstrak, gerakan sampai verbal, dan keakuan sampai perasaan sosial. Contoh dari prinsip nomor 2 ini mungkin ketika ingin mengajarkan abjad kepada anak PAUD. Nah, sistem belajarnya harus kontekstual. Artinya apa? Artinya dihubungkan dengan kehidupan dan lingkungan sekitar anak. Contohnya, ingin mengenalkan huruf A. Huruf A ini dikaitkan dengan hewan ayam, atau mengenalkan huruf B yang dikaitkan dengan hewan babi. Nah, pengaitan konsep belajar dengan hal-hal yang sudah mereka kenali ini akan membantu memperkuat koneksi antara pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah dimiliki, serta bisa memudahkan proses belajar bagi anak PAUD. Lalu prinsip yang ketiga ada belajar sambil bermain. Nah, bermain ini merupakan sarana belajar bagi anak usia dini. Yang keempat, ada lingkungan yang kondusif. Artinya, ruang belajarnya ditata dengan menarik dan menyenangkan, dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar dan bermain anak. Yang terakhir, yang kelima, menggunakan pembelajaran terpadu. Artinya apa? Artinya, pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai aspek perkembangan anak melalui tema yang menarik dan membangkitkan minat anak. Dengan contoh yang sama seperti sebelumnya, mungkin guru ingin mengenalkan abjad kepada anak PAUD melalui kegiatan mewarnai. Nah, selain sedang dilatih dari sisi kognitif, melalui kegiatan mewarnai itu juga bisa melatih kemampuan motorik halus pada anak. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembelajaran terpadu, di mana satu kegiatan tadi bisa menghubungkan berbagai aspek perkembangan pada anak. Selanjutnya kita masuk kepada pokok pembahasan, yaitu pendidikan anak usia dini berdasarkan usia. Nah, menurut Rahmi dan Hijriyati, pendidikan anak usia dini ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok usia, yaitu usia 0 sampai 1 tahun, 2 sampai 3 tahun, dan 4 sampai 6 tahun. Kategori yang pertama, ada 0 sampai 1 tahun. Nah, pada tahap ini pendidikannya berfokus pada 1, mendukung perkembangan fisik dan motorik. Di sini motorik kasar. Contohnya, membantu bayi berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Lalu yang kedua, mengembangkan kemampuan sensorik.
Contohnya bermain dengan mainan yang memiliki tekstur dan warna yang berbeda. Yang ketiga, membangun komunikasi dan interaksi sosial. Contohnya, merespon tangisan dan kebutuhan bayi dengan hangat dan responsif. Kategori yang kedua itu rentang usia 2-3 tahun. Nah, pada tahap ini pendidikan berfokus pada 1. Mengembangkan kemampuan bahasa dan komunikasi. Contohnya, membacakan buku cerita dan mengajak anak untuk berbicara tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka lakukan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus. Contohnya, mendorong anak untuk melakukan aktivitas mandiri seperti makan dan memakai baju. Yang ketiga, mengembangkan emosi dan sosial. Contohnya, mengungkapkan emosi melalui bermain pura-pura dan membantu anak untuk belajar bergaul dengan teman sebaya. Selanjutnya, pada kategori yang ketiga, itu rentang usia 4-6 tahun. Nah, pada tahap ini, pendidikan anak berfokus pada yang pertama, mempersiapkan anak untuk memasuki sekolah. Contohnya, mengajarkan tentang huruf, angka, dan konsep dasar lainnya. Tetapi perlu diingat, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa pembelajarannya harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan imajinasi anak. Contohnya dengan bermain peran, menggambar, dan bernyanyi. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan sosial dan emosional anak. Contohnya dengan membantu anak untuk belajar menyelesaikan konflik dengan teman sebaya dan mengajarkan anak tentang cara bekerja sama dan berbagi. Selanjutnya, kita akan sedikit membahas mengenai keterkaitan ayat-ayat Al-Quran dengan pendidikan atau pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada surat Al-Mujadilah ayat 11. Bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum, wa idza qila suzu, fangsuzu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Nah, di surat Al-Mujadilah ayat 11 ini menunjukkan adanya integrasi atau hubungan yang erat antara nilai-nilai pendidikan iman dan ilmu pengetahuan dengan pengangkatan derajat yang tinggi di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Artinya, jika kita ingin memiliki derajat atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah, kita perlu beriman juga berilmu pengetahuan. Yang kedua ada surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pembelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya, Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ayat ini menjelaskan terdapat 3 pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama, bil hikmati atau hikmah. Hikmah ini artinya
penyampaian materi disampaikan dengan bijaksana, adil, dan lemah lembut, sehingga dapat diterima baik oleh peserta didik. Yang kedua, itu ada wal mau'idotil hasanati. Mau'idoh hasanah. Mau'idoh hasanah itu artinya dengan nasihat yang baik atau dengan pengajaran yang baik. Yang ketiga, wajadilhum. Jadalah. Jadalah itu artinya dengan perdebatan atau dengan metode diskusi. Baik, sekian video mengenai hakikat pendidikan anak usia dini berdasarkan usia. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.